Hai guys, jadi di video kali ini aku ingin membuat tugas bahasa Indonesia yang bertema pendidikan di Museum Raja Ali Haji yang terletak di alun-alun Engku Putri. Ini kita lagi OTW guys ke Museum Raja Ali Haji. Museum Raja Ali Haji terletak di Kota Batam, bertepatan di dataran Engku Putri, alun-alun Kota Batam. Museum ini diberi nama Raja Ali Haji yang merupakan pahlawan nasional asal Kepulauan Riau. Raja Ali Haji lahir di Selangor, Malaysia pada tahun 1808 dan meninggal pada tahun 1873 di Pulau Semenat, Kepulauan Riau. Sebelum memasuki pintu masuk Museum Raja Ali Haji, kita akan disambut oleh dua kakak ini untuk disuruh menulis nama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silwayuni. Saya dari kelas 11 Sosial 3 SMA Negeri 25 Batam ingin membuat tugas bahasa Indonesia yang bertema pendidikan di Museum Raja Ali Haji. Guru pembimbing Ibu Lilis Suwani. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kemerdekaan yang ada di wilayah Batam. Di sini terletak SD Yosudarso. Kepala Gereja Santa Perawan Maria di Seijodo tahun 1977. Gereja ini selain dipakai beribadah umat Katolik,
Sehari-harinya difungsikan sebagai tempat belajar bagi murid-murid sekolah dasar. Yosudarso. SD Yosudarso bersama SD Budi Utama dan SD Ibnu Sina adalah sekolah dasar swasta pionir di Batam. Pada era ini, SD Yosudarso memang masih menumpang di gereja dan pasca Jodo terbakar, berimigrasi ke Nagoya dan terakhir memiliki gedung permanen di Batam Center. Berikut penampakan Batam di masa awal-awal kemerdekaan. Batam di masa awal kemerdekaan. Suasana lomba perahu layar yang ditaja di belakang Padang untuk memperingati HUT RI pada tahun 1953. Bagi warga belakang Padang, lomba perahu layar sudah jadi tradisi dan wajib dilakukan setiap perayaan 17-an. Berita seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Kepulauan Riau mengikuti berbagai sumber. Di masa awal ini tergolong cukup cepat didengar meski terbatas pada kalangan tertentu, terutama di Tanjung Pinang. Ada dua saluran yang menjadi sumbernya, yakni melalui orang-orang Jepang di Singapura serta berita dari pers di negeri jiran tersebut. Tatkala kemudian kenyataan tentang proklamasi sudah lebih jelas diketahui. Keadaan di Kepulauan Riau termasuk Batam telah jauh berbeda. Tentara Belanda yang diikuti personil-personil Nica dan dibantu oleh orang-orang Indonesia yang sudah dicekoki budi keruyu Belanda telah memegang tumpuk kekuasaan kembali, sehingga dalam waktu relatif singkat seluruh Kepulauan Riau telah diduduki secara efektif oleh Belanda. Selanjutnya, sejarah masa Jepang di wilayah Batam. Penduduk Jepang di Batam, seperti halnya wilayah lain di Indonesia, berakhir ketika Jepang menyerah kepada sekutu pasca kota Nagasaki dan Hiroshima dihancur-leburkan oleh bom atom. Jepang sendirilah yang menyebarkan berita kekalahannya dengan menyatakan Tenohika telah memerintahkan supaya perang dihentikan. Berita ini kemudian diikuti oleh tindakan Semelucati, senjata-senjata Heihayo dan Guyutai, kepolisian dan badan-badan keamanan lain seperti Seinedan, dan membubarkan kesatuan-kesatuan itu serta memerintahkan mereka pulang ke tempat asal masing-masing, khusus di Batam. Sebelum kembali ke tanah air, mereka lebih dulu dikumpulkan di Galang. Dari Galang kemudian diberangkatkan ke Jepang melalui pelabuhan Singapura. Berbagai catatan menyebut tentara Jepang yang berada di Galang dan hendak dipulangkan ke negara asal ini merupakan bagian dari 1112 708 Laskar Jepang yang berada di Sumatera. Selama menunggu kepulangan, mereka sempat bermukim di sana untuk beberapa waktu. 128 orang diantaranya meninggal dunia dan telah dikuburkan di sana. Belum diperoleh data pasti penyebab kematian, namun sejumlah tetua kampung di Galang menuturkan mereka tewas lantaran terserang penyakit. Selanjutnya, sejarah Belanda yang ada di wilayah Batam. Masa Belanda. Peninggi Belanda mengunjungi Sultan Riau Lingga Abdurrahman Muazzam Shah II dalam acara penabalan Sultan Riau Lingga pada tahun 1885 sampai dengan 1885 bulan Februari tanggal 18. Asalnya antiquariat Minerva atau kota Den Haag. Sultan Lingga dan Riau dan dependensinya Abdurrahman Muazzam Shah II dan pengiringnya pada tahun 1888. Inilah penampakan Sultan pada masa Belanda. Selanjutnya ada Masa Nong Isa yang berada di wilayah Batam. Masa Nong Isa. Raja Isa dan jejak awal sejarah pemerintah di Pulau Batam 1829 sampai 1913. Nama Pulau Batam yang kini telah lekat dan terkenal sebagai nama sebuah kota maju yang perkembangannya paling pesat dan dinamis di Provinsi Kepulauan Riau telah lama dikenal. Sebuah peta pelayaran FOC tahun 1675 yang kini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden umpamanya telah mencantumkan Pulau Batam dengan nama Pulau Batam atau Batam yang disandingkan dengan Pulau Bintang atau Bintan. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa Pulau Batam telah melewati perjalanan waktu sejarah yang panjang sehingga menjadi sebuah kota yang maju. Dari kedua istrinya, Raja Isa memperoleh beberapa orang anak laki-laki yang antara lain Raja Yakub, Raja Idris, Raja Daud, dan Raja Husein. Pada masa lalu, Raja Isa dan keluarga menetap di Nongsa, Batam. Hanya Raja Husein yang sebelumnya menetap di Nongsa dilaporkan berpindah dan menetap di Pulau Penyengat ketika telah berusia 87 tahun. Tentang Raja Isa ibni Raja Ali yang dipertuan muda Riau V dan keturunannya di Nongsa. Pulau Batam dalam Tufat Al-Nafis Raja Ali Haji menjelaskan sebagai berikut.
Sebenmula adapun yang di Pertuan Muda Raja Ali ini ialah Raja Muda yang kelima daripada bangsa Bugis anak cucu Opu Dalim. Perannya adalah ia mengadakan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki bernama Raja Isa ialah beranakan Raja Yakub serta saudaranya. Adalah ibunya Raja Wok dan lagi anaknya bernama Raja Idris. Mengadakan anak laki-laki dan perempuan, ada yang hidup ada yang mati. Masa membuat silsilah ini adalah kebanyakan anak cucunya di Sungai Nongsa. Dan dari hasil penelusuran bahan-bahan arsip dari sumber-sumber sejarah Batam di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional di Jakarta, didapati sebuah momen sejarah yang dapatlah disebut sebagai titik awal bermulanya pemerintah Anak-Watan Riau Lingga di Pulau Batam yang berawal dari pemerintahan Raja Isa, dengan tidak mengecilkan arti penting beberapa momentum sejarah dan sejumlah tokoh dalam sejarah Batam yang telah dikenal sebelumnya. Selanjutnya ada sejarah Temenggung Abdul Jamal yang terletak di Batam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari Temenggung Abdul Jamal Stadion di Batam. Temenggung Abdul Jamal berada di sebuah pulau kecil di sebelah selatan Pulau Batam bernama Pulau Bulan Bintang. Di samping makam beliau juga terdapat makam Tengku Husain, anak Sultan Mahmud Siap atau cucu Raja Kecik sekaligus cucu Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Di kawasan tersebut juga terdapat beberapa makam lain yang diyakini sebagai keluarga Temenggung Abdul Jamal, antara lain istrinya Raja Maimunah. Masyarakat juga masih bisa melihat beberapa benda pusaka seperti keris, pedang, tombak, bejana atau dulang, dan barang lain milik Temenggung Abdul Jamal. Dari berbagai catatan, Temenggung Abdul Jamal menyandang jabatan Temenggung atau penguasa daerah yang ditunjuk Sultan Lingga, Riau, Johor, dan Pahang. Dalam catatan sejarah, Temenggung Abdul Jamal lahir pada 1720. Pulau Bulang Lintang telah dijadikan sebagai basis daerah perintah Temenggung sejak tahun 1722 hingga 1824. Pulau ini telah dijadikan markas besar keluarga Temenggung yang merupakan cabang kecil dinasti bendahara yang memerintah Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Nama stadion sepak bola di Kota Batam terinspirasi dari nama Temenggung Abdul Jamal, pahlawan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang dari Pulau Bulang, Batam. Stadion ini diabadikan untuk mengenang jasa beliau yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya ada sejarah masa B.J. Habibie. Masa B.J. Habibie. Periode perluasan kawasan 1962 sampai dengan 1998. Tahun 1992, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 tanggal 19 Juni 1992 tentang penambahan wilayah kerja daerah industri Pulau Batam dan penetapannya sebagai wilayah usaha kawasan berikat bonded zone. Sejak itu, daerah industri Pulau Batam yang berstatus kawasan berikut wilayah kerjanya diperluas tidak hanya di Batam, namun sudut mencukup Pulau Rempang serta Galang. Kepres tersebut, bila ditelusuri lebih jauh, merupakan perwujudan dari teori balon yang dicetuskan B.J. Habibie sejak masa-masa awal mulai menangani pengembangan Batam. Pada dekat awal 1960-an, Batam yang dianalogikan seperti balon mulai menggelembung besar. Kepenuhan untuk menghindar ledakan pemerintah perlu bersiap-siap memasang pentil baru untuk meniupkan balon-balon berikutnya. Dengan masuknya Pulau Rempang serta Galang, diharapkan kedua pulau tersebut bisa menjadi wilayah alternatif pengembangan industri baru guna menempang lubernya arus investasi di Batam yang makin bergerak cepat. Dengan masuknya Pulau Rempang Galang baru din pulau-pulau sekitar seperti Tonton, Nipa, serta Setoko ke dalam wilayah kerja daerah industri Pulau Batam, maka luas wilayah ini berubah dari semula 415 km persegi atau bisa disebut dengan 51.500 ha menjadi 715,5 km persegi. Ini berarti luas wilayah Batam, Rempang, dan Galang atau Barelang 115% kali luas Singapura. Perluasan wilayah kerja ini terkait erat pula dengan adanya kerjasama segitiga pertumbuhan di kawasan Sijori, Singapura, Johor yang digagas oleh 3 negara, Singapura, Malaysia, serta Indonesia pada masa itu. Kerjasama dalam lingkup regional ini muncul sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan sumber daya masing-masing negara.
Untuk merealisasikan pembangunannya, B.J. Habibie membentuk lagi tim kerja, yaitu pembuatan detail desain jalan dan jembatan ditunjuk tim Lapis ITB. Untuk pembuatan master plan Barelang ditunjuk tim Lentek UI. Dan untuk evaluasi dampak sosial dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Ketiga tim ini berada di bawah koordinasi ketua tim, yakni IR Gunawan Hadisusilo, yang waktu itu menjadi asisten ketua 1 Sejarah terbentuk Dewan Perwakilan Daerah di Kota Batam. Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten dan kota, termasuk Batam yang ditingkatkan status daerahnya dari pemerintah kota Made administrasi menjadi pemerintah kota yang otonom. Para aktivis partai politik di Kota Batam bergerak cepat untuk segera mewujudkan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kota Batam. Pada bulan Mei tahun 2000, keputusan Presiden atau Kepres nomor 110 tahun 2000 sebagai acuan pengisian keanggotaan lembaga legislatif yang aturannya terdapat atau merujuk berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 3 tahun 1999 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 tentang pemilu, dan pasal 3 Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 110 tahun 2000. Dalam melaksanakan tugas pengisian DPRD Batam, PPK berpedoman pada Kemendagri Nomor 35 tahun 1969 yang dalam poin pentingnya menyebut bahwa jumlah anggota DPRD Batam ditetapkan berdasarkan hasil pemilu 1999. Demikian penjelasan tentang Museum Raja Ali Haji yang telah saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.